Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa partai yang ia pimpin tengah ditinggal dan ditelikung di Pilkada 2024 karena kehadiran gerbong besar Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. KIM sendiri adalah koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu. Di Pilkada 2024, KIM berniat menggait parpol lain di sejumlah wilayah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah untuk membentuk koalisi gemuk bernama KIM+. Megawati memandang KIM membuat parpol-parpol lain meninggalkan PDIP sendirian. Hal ini disampaikan oleh Megawati saat konferensi pers di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 14 Agustus 2024 lalu. Adapun PDIP akan kesulitan mengusung calon gubernur mereka di Pilkada Jakarta 2024 karena tak memiliki kursi DPRD yang cukup jika tak berkoalisi dengan parpol lain. Padahal PDIP sempat punya keinginan mengusung kader mereka sendiri di Pilkada Jakarta seperti Ahok alias Basuki Cahayapurnama atau Pramono Anung. Analisis sosiopolitik ISAS Musfi Romdoni menilai Megawati seolah ingin menyatakan jika PDIP sedang dijegal penguasa di Pilkada. Dalam konteks pilkada, hal ini terlihat dari PDIP yang tampak dikucilkan oleh gerbong parpol KIM di sejumlah daerah strategis. Mufti memandang Presiden Joko Widodo memang kerap disebut-sebut ada di belakang upaya penjegalan PDIP lewat manuver parpol-parpol KIM. Karena merasa dihianati Jokowi di Pilpres 2024, PDIP pasti memukul balik setelah Jokowi lengser Oktober mendatang. Jokowi sendiri memang sudah sering disebut-sebut dekat dengan KIM sejak Pilpres 2024. Pasalnya putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai cawapres oleh KIM. Pengucilan PDIP di Pilkada 2024 oleh kemunculan KIM Plus terjadi akibat operasi langsung dan tidak langsung. Secara langsung, Musfi menjelaskan terjadi di berbagai daerah strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat dengan terbentuknya KIM Plus yang mendominasi dengan merangkul banyak partai. Kendati demikian, Musfi melihat bahwa konsolidasi KIM Plus penjegal PDIP memang cuma terjadi di wilayah-wilayah strategis. Pasalnya di daerah lain koalisi parpol untuk pilkada justru cair dan bahkan jauh berbeda dengan konsolidasi tingkat nasional. KIM Plus juga tampak terlihat bakal muncul di pilkada Sumatera Utara. Hal tersebut ditandai dengan dukungan PKS terhadap menantu Jokowi Bobi Nasution yang diusung KIM. Adapun PDIP resmi mendukung Edi Rahmayadi di Pilgub Sumut. Mantan Gubernur Sumut itu mengaku tidak takut walaupun harus berhadapan dengan menantu Presiden Jokowi. Ia yakin selain PDIP, dirinya bakal mendapatkan dukungan dari PKB Sumut. Musfi memandang patut dipertanyakan narasi penjegalan kepada PDIP yang berkembang seolah terjadi di seluruh daerah Indonesia. Padahal narasi itu hanya senter di Jakarta. Ia menilai PDIP sendiri sedang memainkan politik rasa iba di mana seolah-olah jadi korban. Selain di Pilkada Jakarta dan Sumut, kasak kusuk upaya penjegalan PDIP oleh konsolidasi KIM Plus juga digadang-gadang terjadi di Jawa Barat. Di Jabar, PDIP disebut-sebut akan mengusung Pono Surono, Ketua DPD PDIP Jabar sebagai Cagup atau Cawagup. Pono mengaku lebih kerasan maju dengan Deddy Mulyadi, kader Gerindra nampaknya akan diusung jadi calon gubernur KIM di Pilkada Jabar. Namun tampaknya KIM lebih membuka peluang untuk kader dari Golkar untuk menemani Deddy di Jawa Barat. Wacana ini berkembang setelah Ridwan Kamil yang sebelumnya kukuh didorong Golkar maju di Pilkada Jawa Barat, akhirnya sepakat menjadi perwakilan KIM maju di Pilkada Jakarta. Sementara itu, analisis politik dari Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, menilai upaya untuk menjegal PDIP di wilayah strategis memang sulit tak dihubungkan renggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Pasalnya, parpol di KIM sendiri memang pendukung pemerintahan Jokowi dan disebut kerap meminta restu Jokowi dalam manuver politik. Deddy memandang intervensi serupa berpotensi terjadi di Pilkada Jabar. Sejauh ini, di Banten sendiri KIM berpisah jalan dengan Golkar karena kukuh mendukung kader sendiri untuk jadi calon gubernur yakni Airin Rahmidiani. Airin sendiri disebut menolak pinangan Gerindra yang ingin menyodorkan Andra Soni sebagai wakilnya di Pilkada Banten. Alhasil Gerindra sepakat mendorong Andra Soni dengan kader PKS Dimyati Natakusuma. Mayoritas parpol di KIM melabuhkan dukungan kepada Andra Dimyati ketimbang Airin. Airin sendiri sempat digadang-gadang bakal dipasangkan dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumbardi. Namun, mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar disebut punya potensi merubah pilihan partai beringin itu di Pilkada Jabar.
Dedi menilai jika Golkar akhirnya memilih merapat ke Andra Dimyanti karena ada tekanan, artinya PDIP juga ditinggalkan di Pilkada Banten. Meskipun skenario pencegahan PDIP tidak terjadi di semua tempat, Dedi menilai mayoritas provinsi telah terkunci oleh KIM+. Kendati demikian, secara umum PDIP sebetulnya tidak dijegal tetapi gagal bertarung karena minim mitra politik melawan dominasi KIM di daerah-daerah strategis. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto menepis anggapan bahwa PDIP tengah dikepung atau dijegal KIM dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Ia justru mengatakan PDIP bisa merangkul partai-partai yang ada di KIM dan tengah membangun komunikasi politik untuk pilkada di sejumlah daerah. Hasto justru mendorong agar hal yang perlu dikepung hingga diperantas adalah kejahatan seperti korupsi hingga judi online, bukan PDIP. Ia mengklaim aparat saat ini baru sebatas menangkap pelaku judi online kelas 3.